Sebelumnya sedikit kita bahas tentang uji two-related sample dan k-independent sample test. Nah, uji two-related sample yaitu pada hakikatnya sama dengan uji varied sample t-test dengan persyaratan yang lebih longgar. Kelonggaran tersebut yaitu mampu digunakan baik untuk tipe data ordinal maupun scale dan tidak mensyaratkan distribusi tertentu atau distribusi normal. Uji ini digunakan untuk menguji perbedaan nilai variabel berpasangan atau berhubungan. Uji two-related sample yang akan dipelajari adalah uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon digunakan jika besar maupun arah perbedaan diperhatikan dalam menentukan apakah ada perbedaan nyata antara data pasangan yang diambil dari satu sampel atau sampel yang berhubungan. Sedangkan k-independent sample test disebut juga uji Kruskal-Wallis, pada hakikatnya sama dengan uji ANOVA dengan prasyarat yang lebih longgar. Kelonggaran prasyarat tersebut yaitu mampu digunakan untuk data ordinal dan distribusi variabel yang diuji tidak harus normal. Uji ini digunakan untuk menetapkan apakah nilai variabel tertentu berbeda pada dua atau lebih kelompok. Yaitu k-independent sample test. Nah, soalnya di sini seorang guru IPA melakukan penelitian kelas untuk mengetahui ada atau tidak perbedaan prestasi belajar siswa yang diajar dengan metode A, metode B, dan metode C dengan data sebagai berikut. Nah, ini datanya ada dari strategi A, strategi B, dan strategi C. Nah, dari data ini pertanyaannya, ujilah dengan uji statistik untuk mengetahui ada atau tidak perbedaan prestasi belajar antara siswa yang diajar strategi A, B, dan C. Data tidak berdistribusi normal. Alfa sama dengan 5%. Sedangkan dari two-related sample test atau uji Wilcoxon yang diketahui yaitu seorang guru mengadakan penelitian pengaruh model pembelajaran terhadap skor benar dari 15 siswa sebagai berikut. Ujilah apakah ada perbedaan pengaruh model pembelajaran terhadap skor benar dari siswa tersebut. Diketahui data tidak berdistribusi normal. Nah, ini datanya. Ada pretest dan posttest. Baik, langsung saja kita praktikkan dengan aplikasi SPSS. Pertama kita ke variable view, kita selesaikan terlebih dahulu yaitu tentang k-independent sample test. Variabelnya yaitu ada strategi dan prestasi. Nah, untuk kedua variabel ini, tipe with decimal label dan yang lainnya tetap. Setelah ini, lanjut kita ke data view, kita masukkan datanya. Oke, dari data view, dari strategi maupun prestasi sudah diisi semua datanya, maka kita langsung ke menu analyze. Terus ke non-parametric test, lalu ke legacy dialog dan pilih k-independent sample. Nah, untuk strategi kita pindahkan ke grouping variable. Lalu untuk prestasi kita masukkan ke test variable list. Dan untuk strategi ini di define rank-nya kita isi minimum dengan 1 dan maksimumnya kita isi dengan 3. Lalu continue dan tes tipenya kita pilih median. Setelah selesai di sini kita klik OK. Nah, ini hasil outputnya. Nah, keterangannya untuk hipotesis H0 tidak ada perbedaan prestasi belajar antara siswa yang diajar strategi A, B, dan C. Dan H alternatifnya ada perbedaan prestasi belajar antara siswa yang diajar strategi A, B, dan C. Dari hasil analisis SPSS,
apabila asim sig lebih dari alfa, maka H0 diterima. Dan jika asim sig kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Berdasarkan hasil analisis yang telah kita lakukan, tingkat kepercayaannya yaitu 95%, alfanya sama dengan 5%, asim sig sama dengan 0,965 lebih dari alfa, yaitu 0,05, sehingga H0 diterima. Kesimpulannya, tidak ada perbedaan prestasi belajar antara siswa yang diajar strategi A, B, dan C. Oke, itulah K-independent sample test. Lalu kita lanjut ke contoh two related sample test atau uji Wilcoxon. Nah, seperti tadi, kita ke variable view, kita masukkan variabelnya. Nah, di sini ada pretest dan posttest. Dari kedua variabel ini, dari tipe with decimal label dan yang lainnya tetap seperti ini. Lalu kita ke data view, kita masukkan data dari pretest dan posttest. Nah, datanya sudah kita masukkan. Selanjutnya kita ke menu analyze, lalu kita ke non-parametric test, ke legacy dialog, dan kita pilih two related sample. Untuk pretest kita masukkan ke variable 1, dan untuk posttest kita masukkan ke variable 2. Setelah ini kita pilih tes tipenya Wilcoxon, lalu kita klik OK. Hasil outputnya akan muncul seperti ini. Terangannya, untuk H0 tidak ada perbedaan atau pengaruh model pembelajaran terhadap skor siswa. Alternatifnya yaitu ada perbedaan atau pengaruh model pembelajaran terhadap skor siswa. Hasil analisis SPSS yaitu apabila asim sig two-tailed kurang dari alfa, maka H0 diterima, dan apabila asim sig two-tailed lebih dari alfa, maka H0 ditolak. Dari hasil analisis yang telah kita lakukan ini, tingkat kepercayaannya yaitu 95% dengan alfa sama dengan 5%, maka asim sig two-tailednya yaitu 0,161 lebih dari alfa, yaitu 0,025, sehingga H0 ditolak. Maka kesimpulannya, ada perbedaan atau pengaruh model pembelajaran terhadap skor siswa.